Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sahabat Guspin di mana saja berada, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tiada tara. Nikmat tersebut adalah datangnya bulan Ramadan yang dirindukan dan kita masih diberi kesehatan juga umur untuk berjumpa. Tidak lupa sholawat serta salam kehadirat baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat, dan pengikut beliau yang setia. Sahabat Guspin di mana saja berada, di kesempatan singkat namun bermakna ini, saya ingin membagi ilmu yang sedikit yang saya punya, tapi harus disampaikan, tidak boleh terungkap. Ilmu tersebut berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yaitu tentang manfaat membaca Al-Quran dan puasa. Sahabat Guspin di mana saja berada, kadang kita semangat untuk beribadah dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebabnya terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Tapi sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat Guspin di mana saja berada, apakah hati yang terlanjur kotor, yang terlanjur sakit, bisa diobati, bisa dibersihkan? Jawabnya bisa. Tentunya dengan izin Allah Azza wa Jalla, dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk sifat, penawar atau penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita. Sebaliknya, semakin jarang kita menyentuh Al-Quran, semakin jarang kita membaca Al-Quran, maka kerak-kerak yang dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Seperti sabun dan air, kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, di bulan Ramadan ini terjadi perpaduan antara dua hal dahsyat yang membersihkan hati. Yang pertama adalah puasa. Yang kedua adalah
Al-Quran. Sahabat Gusbin di mana saja berada, perpaduan antara puasa dengan Al-Quran, kata beliau, diibaratkan dengan perpaduan antara air dengan sabun. Membersihkan sesuatu hanya dengan air kurang bersih. Membersihkan sesuatu hanya dengan sabun juga kurang bersih. Tapi ketika sabun dipadukan dengan air, maka akan sangat bersih. Maka di bulan Ramadan ini memadukan antara puasa dengan Al-Quran. Efeknya dahsyat untuk membersihkan hati kita. Sehingga wajar ketika Allah berfirman, di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, dipadukan antara puasa dengan Al-Quran. Sahabat Gusbin di mana saja berada, maka kita bikin target paling minimal adalah sekali khatam. Jadi kalau sudah di bawah 1 kali khatam, itu sudah di bawah minimal. Syukur-syukur bisa 2 kali atau 3 kali. Sejatinya kata sebagian ulama, ketika kita masuk bulan Rajab dan Sya'ban, seharusnya kita sudah mulai meningkatkan porsi bacaan Al-Quran kita. Jadi bukan hanya 1 juz kalau sudah masuk bulan Rajab dan Sya'ban, tapi minimal 2 juz dalam sebulan. Nanti ketika masuk bulan Ramadan, kita tingkatkan lagi menjadi 3 kali atau 4 kali khatam. Imam Syafi'i 60 kali khatam. Itu bukan dongeng di negeri entah berantah. Itu mustahil buat orang yang tidak punya semangat, yang tidak mendapatkan taufik dari Allah. Mereka mengira itu tidak mungkin, padahal itu sangat mungkin. Memasang target dan strategi, ya mungkin kita tidak sampai ke situ. Masya Allah, sekarang minimal sekali. Tergantung dengan inginnya bagaimana. Apakah 1 juz itu mau dibagi waktunya dalam sehari atau mau dibaca sekali selesai, tidak ada masalah. Kalau itu masalah teknis yang fleksibel. Sahabat Gusbin di mana saja berada, ada orang yang lebih suka baca sekali duduk 1 juz. Ini mungkin setengah jam. Bahkan bagi yang sudah lancar tidak sampai setengah jam, paling 20 menit. Kalau yang pertengahan mungkin setengah jam. Kalau yang masih terbata-bata mungkin 1 jam. Ada sebagian orang lebih suka sekali duduk langsung selesai. Ini tidak masalah. Ada yang lebih suka dibagi-bagi. Misalnya sekarang baca 1/4 juz, nanti membaca 1/4 juz, tidak masalah. Ada juga yang membagi dengan waktu sholat. Sekali sholat membaca 2 lembar, maka kalau 5 kali sholat berarti 10 lembar. Ini sama dengan 1 juz. Kalau ingin membaca 20 halaman dalam 1 hari, berarti sekali sholat membaca 4 halaman. Terserah, mau dibaca sebelum sholat 1 halaman dan setelah sholat 1 halaman, itu fleksibel. Sahabat Gusbin di mana saja berada, intinya minimal kita menghatamkan 1 kali dalam 1 bulan. Itu minimal.
Syukur-syukur bisa tambah. Tinggal ditingkatkan porsinya. Kalau ingin khatam sekali, itu berarti setiap waktu sholat 2 lembar. Berarti nanti kalau ingin 2 kali khatam, berarti 4 lembar. Kalau ingin 4 kali khatam, berarti 8 lembar. Begitu terus. Jadi, pasang target. Semakin banyak ayat Al-Quran yang kita baca, maka akan semakin bersih hati kita. Semakin sedikit dan jarang kita membaca Al-Quran, maka hati kita akan semakin kotor. Sahabat Guspin, di mana saja berada, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah untuk memanfaatkan bulan Ramadan guna membersihkan hati kita yang mungkin sudah terlanjur kotor. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.